Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Ahlan wa marhaban bikum jami'an Zumala'il A'izza fi qanat Arab Tutor. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Arab Tutor. Di hadhil fursa, pada kesempatan kali ini sanuwasil dirasatana, kita akan melanjutkan pelajaran kita al-insya al-arabi, menulis bahasa Arab. Wa al-an wasalna fi al-liqa as-sabi', kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-7. Fi hadzal liqa sanabahas at-tarkib mubtada, kita akan membahas tentang mubtada ditambah dengan khabar jumlah al-fi'liyah, yang dalam hal ini kita akan membahas jumlah fi'il mudhari'. Tayyib, wa ma'akum ana Muhammad Saifuddin, hayya bina nadrus. Baik, kita mulai dari contoh kalimat saya sedang minum kopi. Dalam bahasa Arab kita ungkapkan ana asyrabu al-qahwa. Kemudian Ahmad sedang duduk di kursi. Bahasa Arabnya Ahmad yajlisu 'alal kursi. Yang ketiga, para pelajar akan mengunjungi museum besok. At-tullabu sayazuruna al-muthafa ghadan. Baik, sekarang kita akan membahas contoh tersebut satu persatu. Yang pertama, ana asyrabul qahwa. Artinya saya sedang minum kopi. Ana ini adalah dhamir munfasil yang artinya saya. Jadi dhamir munfasil itu dhamir yang terpisah atau tidak ditulis secara bersambung dengan kata yang lain. Nah, ini misalkan ana, anta, huwa, hiya, dan sebagainya. Teman-teman bisa belajar dhamir ini di video terpisah yang ada di rekomendasi ini, silakan. Kemudian dhamir munfasil ini adalah ma'rifat. Jadi bisa menjadi mubtada, itu isim yang ada di awal kalimat. Kemudian asyrabu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dalam hal ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu ana. Dhamirnya tidak tampak, ya, tidak terlihat, mustatir, yang dikira-kirakan yaitu ana. Nah, tandanya ini huruf mudhara'ah asyrabu. Nah, kemudian al-qahwata adalah maf'ul bih. Maf'ul bih mansub, ini mansub ya, dengan fathah. Maf'ulun bihi, jadi maf'ul bih sebagai objek. Ana saya, asyrabu minum, al-qahwata kopi, saya minum kopi. Nah, di sini asyrabul qahwa ini adalah susunan fi'il mudhari' dengan maf'ul bih. Asyrabul qahwa adalah jumlah fi'il mudhari' dengan maf'ul bih, maka ini disebut sebagai khobar jumlah al-fi'liyah. Kita tuliskan ana sebagai mubtada, khobarnya adalah asyrabul qahwa. Baik, kemudian kata asyrabu ini dari kata syariba yashrabu, artinya minum. Nah, syariba ini fi'il madhi, ini sudah kita bahas kemarin, artinya telah. Kemudian yashrabu ini artinya sedang. Jadi perbedaannya, ketika syariba itu fi'il madhi, waktunya telah lewat, telah minum. Kalau kita sedang minum, maka menggunakan yashrabu. Nah, kemudian perubahannya ana ashrabu, nahnu nashrabu, huwa yashrabu, anta tashrabu. Nah, ini disebut sebagai huruf mudhara'ah. Awalan ini alif, nun, ya, dan ta.
ini adalah huruf mudhari'ah. Nah, ana asyrabu, nahnu nashrabu, huwa yashrabu, anta tashrabu. Jadi teman-teman bisa menggunakan anita atau ana itu dan sebagainya untuk memudahkan mengidentifikasi bahwa fi'il mudhari' pasti diawali dengan huruf-huruf mudhari'ah sebagai berikut ini. Baik, selanjutnya Ahmad yajlisu alal kursi. Artinya Ahmad sedang duduk di kursi. Ahmad ini adalah ismul alam, isim alam yang meskipun tanpa alif lam itu sudah dinyatakan sebagai ma'rifat atau khusus. Jadi isim yang menunjukkan makna orang, ya, nama orang Ahmad, Fatimah, Hashim, Faisal dan sebagainya itu termasuk ismul alam. Nah, ini menjadi mubtada karena isim ma'rifat yang ada di awal kalimat itu adalah sebagai mubtada. Kemudian yajlisu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang fa'ilnya atau subjeknya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yaitu kata ganti yang tersembunyi yang dikira-kirakan huwa ini kembali ke Ahmad. Nah, untuk mengetahui ini fi'il apa, maka kita tentukan di depannya, ya kita sudah pelajari sebelumnya di slide sebelumnya bahwa fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu disingkat anita atau ana itu. Jadi alif, nun, ta atau ya. Nah, jadi kita tahu bahwa yajlisu adalah fi'il mudhari'. Nah, kemudian alal kursi ini adalah jar majrur. Ala adalah huruf jar, kemudian al kursi adalah ismun majrurun, isim yang dibaca majrur yang diawali huruf jar, maka belakangnya adalah majrur dengan kasroh, alal kursiyi. Nah, jumlah yajlisu alal kursiyi ini adalah disebut sebagai khobarul jumlah al fi'liyah karena diawali oleh fi'il mudhari'. Jadi Ahmad yajlisu alal kursi. Ahmad duduk di atas kursi. Kemudian kita buat contoh yang lain yang mengandung jumlah dengan huruf jar. Ahmad yahduru fil muhadharah. Ahmad hadir pada perkuliahan. Kemudian yadhabu ilal madrasah. Ahmad pergi ke sekolah. Yabhatsu an kitabihi. Ahmad mencari bukunya. Nah, selain ala, ini ada fi, ila, dan an. Ini semuanya adalah huruf jar, di mana ketika ini disambung dengan isim, maka isimnya menjadi majrur, dibaca kasroh, fil muhadharati an kitabihi. Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlah yahduru, yadhabu, yabhatsu ini adalah diawali dengan fi'il. Yahduru fil muhadharah, yadhabu ilal madrasah, yabhatsu an kitabihi. Ini semuanya diawali dengan fi'il mudhari', maka ini disebut sebagai jumlah al-fi'liyah. Jadi ketika ada isim di depannya, maka ini menjadi mubtada dan ini sebagai khobarnya. Nah, seperti itu. Kemudian at-tullabu sayazuruna al-mudhafa ghadan. Artinya para pelajar akan mengunjungi museum besok. At-tullabu ini adalah isim yang mu'arraf, jadi isim ma'rifat bi al dengan menggunakan al. Nah, ini kalau tidak ada al maka bacanya tullabun. Kemudian masuk al menjadi at-tullabu. Nah, ketika sudah menjadi isim yang ma'rifat dengan al, maka ini menjadi mubtada. Saya zuruna adalah fi'il mudhari',
fa'ilnya adalah dhamirun muttasilun, jadi kata ganti yang tersambung, yaitu wawu jamaah. Ini wawu jamaah di sini ya, bimakna hum. Kenapa kok bisa bermakna hum? Karena ini diawali dengan ya. Ya ini tandanya adalah ke tulab. Nah, di sini ada sin. Sin ini adalah salah satu huruf yang masuk kepada fi'il mudhari', yang salah satu menjadi tanda bahwa ini adalah fi'il mudhari'. Maka menunjukkan arti akan. Kalau yazuru sedang, ketika ditambahkan sin maka menjadi sayazuru. Sayazuru akan mengunjungi. Kemudian kalau dhamirnya hum maka menjadi sayazuruna. Seperti itu. Kemudian al-muthafa ini adalah maf'ul B ya, nasab menjadi objek. Nah, ghadan adalah dzaraf zaman yang artinya besok. Ini dzaraf sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi at-tullabu sayazurunal muthafa ghadan, ini adalah jumlah al-khabarul fi'liyah. Karena ini adalah fi'il fa'il ya, kembali ke hum yang artinya adalah para murid. Kemudian al-muthafa sebagai maf'ul B, ghadan adalah sebagai dzaraf. Nah, seperti ini. Kemudian huwa sayazurul muthaf, artinya dia laki-laki akan mengunjungi museum. Ini contoh kalimat lain. Huma sayazuroni al-muthafa, mereka berdua laki-laki akan mengunjungi museum. Kemudian hum sayazuruna al-muthafa, mereka laki-laki banyak akan mengunjungi museum. Nah, sin ini adalah huruf tambahan. Sin ya, asal katanya yazuru. Ini kalau satu, kemudian kalau dua ini yazuroni ya, yazuroni ada alif dan nun. Yazuruna ini waw nun. Kemudian yazuru ini adalah termasuk dari fi'il atau kata yang terkumpul dalam al-af'al al-khamsah, yaitu artinya fi'il-fi'il yang jumlahnya ada 5. Nah, untuk fi'il ini mereka memiliki kaidah khusus ya, kaidah khusus. Di antaranya huma yaf'alani, antuma taf'alani, antum taf'aluna, hum yaf'aluna, anti taf'alina. Nah, tandanya huma ini adalah ada alif, dan di sini juga ada alif. Antuma ini juga alif, di sini juga ada alif. Antum, nah antum ini tandanya adalah wawu jamaah. Hum juga sama wawu, dan anti taf'alina ini ada ya, ya muannas mukhatabah. Nah, jadi af'al khamsah ini, fi'il yang jumlahnya 5 ini, yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Ini ketika rofa ya, nunnya tetap. Huma yaf'alani, mereka berdua sedang melakukan. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi jazm, misalkan belum, huma lam yaf'ala, maka nunnya dibuang. Semuanya ini ketika jazm maka semuanya nunnya dibuang. Nah, jadi lam yaf'ala, lam taf'ala, lam taf'alu, nanti ditambahkan alif di sini ya. Lam taf'alu, lam yaf'alu, lam taf'ali. Ini adalah kaidah khusus untuk al-af'al al-khamsah yang termasuk dalam kategori fi'il mudhari'. Insyaallah untuk ini akan kita sediakan video khusus dengan latihan-latihannya. Baik teman-teman, kita lanjut ke latihan. Mufradat yang kita pakai adalah kembali, itu artinya ya'udu. Kemudian bertanya artinya yas'alu. Mendengarkan yastami'u,
menyapu, yaknusu, bersedih, yahzanu, asrama, maskan, kabar atau berita, bahasa Arabnya khobarun, penjelasan, syarah, halaman, saha. Kemudian setiap hari, bahasa Arabnya kulla yaumin. Nah, ini latihannya akan kita tulis. Para santri akan kembali ke asrama pada minggu depan. Para santri bisa kita tulis at-tullabu akan kembali. Maka kembali tadi adalah ya'udu, ada akan, kita tambahkan sin. Sayauduna, karena tulab maka mengikuti menjadi jamak sayauduna, kita tambahkan waunun. Sayauduna maskan, ke asrama. Ilal maskan, pada minggu depan. Pada itu adalah fi ya. Jadi fi itu tidak hanya di dalam, tapi di pada itu menggunakan fi. Fi al-usbu, pada minggu depan, al-mukbil. Nah, at-tullabu sayauduna ilal maskan fil usbu'il mukbil. Selanjutnya, Umar sedang bertanya tentang kabar orang tuanya. Nah, Umar sedang bertanya, maka tanpa sin karena sedang, yas'alu. Yas'alu an, bertanya tentang kabar orang tua. Nah, ini mudhof ilai, khobar, jadi kita tanpa alif lam karena menjadi mudhof. Khobari wa, nah, asalnya walidani seperti ini, karena menjadi mudhof ilai menjadi walidaini. Nah, karena diidhofahkan lagi maka dia menjadi mudhof dan nunnya kita buang menjadi walidaihi, seperti ini. Ini kaidah-kaidah bisa dipelajari di pelajaran nahwu ya. Umar yas'alu an khobari walidaihi. Umar sedang bertanya tentang kabar orang tuanya. Kemudian para murid sedang mendengarkan penjelasan guru mereka. Para murid kita bisa pakai at-talamidhu atau at-tullab, silakan. At-talamidhu sedang mendengarkan, maka yastami'u. Nah, karena at-talamid adalah jamak, maka menjadi yastami'una, kita tambahkan waw nun. At-talamid yastami'una. Yastami'u biasanya dia bersandingan atau bersambung dengan partikel ila. Ini disisipkan setelahnya, yastami'una ila, masdar menjadi syarhi ya. Tanpa alif lam karena ini akan menjadi mudhof. Syarhi ustad di. Ini juga tanpa al karena menjadi mudhof lagi. Nah, syarhi ustadihim. Nah, di sini ya. Ila ini majrurnya karena ada huruf jar. Kalau yang ini majrurnya karena menjadi mudhof ilai. Ila syarhi ustadihim. At-talamid yastami'una ila syarhi ustadihim. Para murid sedang mendengarkan penjelasan guru mereka. Kemudian Zahra selalu menyapu halaman setiap hari. Nah, fi'il mudhari itu bisa dipakai ketika pekerjaan itu dilakukan setiap hari atau continuous. Setiap hari rutin bisa menggunakan fi'il mudhari. Kita tulis Zahra menyapu ya, selalu menyapu halaman setiap hari. Menyapu yaknusu karena muannas menjadi taknusu. Zahra taknusu halaman as-saha ya. Zahra taknusu as-sahata kulla yaumin, atau selalunya kita tambahkan di belakang gak apa-apa, daiman. Zahra taknusu sahata kulla yaumin daiman. Zahra selalu menyapu halaman setiap hari.
Kemudian Rahmat sedang bersedih. Rahmat bersedih adalah yahzanu. Ya, kenapa kok yahzanu? Karena Rahmat ini meskipun ada tak marbuto, tetapi ini adalah mudzakkar, ya orangnya mudzakkar, maka tetap menggunakan yahzanu. Ini tidak ada maf'ul bih karena yahzanu adalah fi'il lazim. Fi'il lazim itu memang fi'il yang tidak butuh kepada objek. Jadi cukup subjek dan predikat. Rahmat yahzan. Beda dengan contoh sebelumnya, Zahra taknusu, apa yang disapu, maka butuh maf'ul untuk menjelaskan bahwa yang disapu adalah as-saha, yaitu halaman. Kalau yang ini Rahmat yahzan, cukup kalimat ini sudah bisa dipahami. Tayyib adzunnu hadza, saya kira ini lidarsina beliau untuk pelajaran kita hari ini. Intadiru al-mar'iyat fil liqa al-muqbil, silakan tunggu video yang pada pertemuan yang akan datang. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.